Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiria Latifah dengan NIM 19104030080, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Sebenarnya, apa sih manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA itu? Nah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Dengan kita memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, berarti kita memahami pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, menurut A.S. Tuner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia, atau di dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 dinyatakan bahwa pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih arti penting pendidik dan tenaga kependidikan bagi RA itu? Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berorientasi untuk memberikan layanan berupa layanan kesehatan dan gizi, meliputi pertumbuhannya, layanan kecerdasan dan psikologis, layanan sosial dan sikap termasuk emosionalnya, layanan keagamaan, dan spiritualisasi. Hal ini bertujuan agar anak usia dini, dalam ranahnya itu anak RA atau TK, dan playgroup, yang terdidik dapat memiliki pengalaman belajar, otaknya berkembang optimal, pertumbuhan dan perkembangan fisiknya sehat, serta psikososialnya positif. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia di dalam organisasi, yang bertujuan adalah untuk memberikan kepada lembaga pendidikan sebagai satuan kerja yang efektif. Nah, selanjutnya, tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kependidikan dan pendidik yang cakap, amanah, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan
Dan yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, tujuan lainnya yaitu manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia. Manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia pendidikan yang bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, sehubungan dengan hal itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pemimpin adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Nah, cakupan manajemen tenaga kependidikan. Menurut Mulyasa pada tahun 2009, manajemen tenaga kependidikan mencakup yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Nah, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Adapun deskripsi pekerjaan itu merupakan gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Pembinaan dan pengembangan pegawai ini berfungsi untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya, yang keempat yaitu promosi. Nah, untuk promosi jabatan biasanya dilihat dari kreativitas seseorang atau personil yang dilaksanakan setiap harinya, maka akan tampak orang yang kreatif, inisiatif, dan berprestasi juga dapat memberikan hasil karya atau ide-ide yang berguna bagi pengembangan proses pendidikan. Yang kelima yaitu pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Adapun penyebabnya dikelompokkan di dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Nah, contohnya itu pindah kerja lapangan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib. Jenis yang kedua yaitu pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Misalnya, pegawai itu tidak cakap di dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pemberhentian karena sebab-sebab lain. Misalnya itu, pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau hilang atau habis menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang keenam yaitu kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu penilaian pegawai. Penilaian pegawai berguna sebagai umpan balik berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Sedangkan bagi sekolah, hasil penelitian prestasi kerja tenaga kependidikan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal. Nah, proses manajemen tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, rekrutmen.
Perekrutan tenaga pendidik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Langkah-langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidik yaitu yang pertama, menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis dan kualifikasinya, sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, hal itu dapat melalui media publikasi atau rekomendasi terbatas, atau bisa juga dilakukan dengan kerjasama dengan instansi lain. Yang kedua, menentukan persyaratan bagi pelamar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, baik administrasi maupun akademis. Yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi, misalnya umur, keterampilan, pendidikan, minat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berperilakunya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, adapun prinsip-prinsip dari penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan itu yang pertama, pendidik tenaga kependidikan itu patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan intensif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomi maupun kebutuhan sosial psikologis. Yang keempat, dirintisnya dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan atau posisi di masa yang akan datang, misalnya magang. Yang kelima yaitu dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan pengembangan profesi. Proses yang ketiga yaitu pemberhentian atau mutasi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya atau PHK, yaitu yang pertama, penilaian kinerja yang bersangkutan menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan. Yang kedua, karena permintaan sendiri untuk berhenti. Yang ketiga, karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku. Yang keempat, karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja. Yang kelima, karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana, misalnya melanggar peraturan yang berlaku seperti melanggar sumpah jabatan, melanggar aturan disiplin, korupsi, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya tentang kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya itu saya jelaskan tentang pendidik PAUD. Jadi pendidik PAUD itu bertugas di berbagai jenis layanan, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal seperti TK atau RA, KB, TPA, dan bentuk lain yang sederajat. Nah, pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal itu terdiri atas guru dan guru pendamping, sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan non-formal itu terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh. Selanjutnya, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk penunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas pengawas, kepala TK atau RA, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan. Sedangkan tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan non-formal terdiri atas penelik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Oke, selanjutnya, jadi pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Oleh karena itu, standar yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, standar pendidik. Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD itu didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru beserta lampirannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kualifikasi akademik guru. Yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Nah, itu seenggaknya guru itu harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya, kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping. Itu kualifikasinya itu seenggaknya memiliki ijazah D2 PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi atau memiliki ijazah minimal sertifikat pelatihan pendidikan atau kursus PAUD yang terakreditasi. Nah, tenaga kependidikan itu yang pertama tentang pengawas atau penilik. Nah, pengawas atau penilik ini kualifikasinya dan kompetensinya itu kalau dalam jalur formal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah dan madrasah beserta lampirannya. Sedangkan dalam jalur non-formal didasarkan pada Peraturan Penilik Pendidikan Non-Formal. Terus selanjutnya kepala PAUD jalur pendidikan formal. Kualifikasi dan kompetensinya itu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah beserta lampirannya. Dan pengelolaan PAUD jalur pendidikan non-formal itu didasarkan oleh penanggung jawab dalam satuan PAUD jalur pendidikan non-formal dengan kualifikasi minimal memiliki kompetensi guru pendamping, berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun, dan lulus pelatihan atau magang atau kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.